Eh, rasanya ini seperti sesuatu yang baru banget gitu kan. Saya belum pernah mengalami selama berkarir di industri film, saya belum pernah mengalami ada karya saya yang masuk ke festival gitu. Dan Inang pun awalnya tidak, Inang bahkan sama sekali tidak diproyeksikan untuk masuk ke festival. Kita bikin film ya seperti pada umumnya film untuk penonton Indonesia sebanyak-banyaknya gitu. Tapi yang pertama adalah saya selalu pengen film film saya itu bisa beresonansi ke sebanyak-banyaknya penonton gitu. Jadi ke global viewers gitu. Dan ketika di IDN ini kan saya punya source untuk memetakan festival mana aja di luar negeri yang sekiranya bisa menjadi channel lain bagi filmnya gitu. Dan akhirnya kita kirim Inang ke Bucon. Filmnya tidak didesain untuk festival, editingnya tidak dibuat editing festival gitu ya, treatmentnya tidak untuk festival juga gitu. Tapi alhamdulillah bisa diterima. Jadi saya pikir ada isu atau kesamaan tema atau kegelisahan yang sama di dalam film Inang ini gitu. Dan ketika saya ke sana responnya juga cukup luar biasa. Jadi filmmaker di seluruh dunia ngumpul untuk mereka yang menyukai genre-genre film-film horor, thriller gitu. Dan saya sih sangat merasakan bahwa sutradara-sutradara Indonesia pendahulu saya yang berkiprah di festival sangat membuka jalan banget untuk karya-karya Indonesia selanjutnya gitu. Jadi Joko, Timo, Kimo gitu tuh membuat kita ke sana itu sudah bisa dengan mudah dikenali gitu. Oh, dari Indonesia ya. Jadi kalau seolah-olah teman-teman kita yang sudah lebih dulu sampai ke level internasional itu membuka jalan bagi saya dan film-film berikutnya mungkin ya gitu. Dan saya sangat apresiasi banget sama mereka. Dan recognize penerimaannya itu sangat 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 menghargai gitu, nggak ngelihat bahwa kita dari negara mana, dari apa gitu. Mata uangnya adalah karya itu sendiri. Dan itu mereka sangat saling support dan sebagainya gitu. Dan saya dipesenin sama Bang Joko bahwa ke festival itu sudah bukan soal film yang kita bawa, sudah bukan soal inangnya doang gitu, tapi kesempatan untuk membuka jaringan dan melakukan banyak pembicaraan untuk peluang-peluang ke depannya gitu. Dan insya Allah ada beberapa film kita yang sudah bisa untuk dilirik oleh beberapa studio film di Korea gitu, ke depannya. Horor akan terus bisa bicara di luar karena kita memiliki kekayaan horor yang sangat banyak ya. Tapi yang membuat kita bisa beresonansi dengan publik luar adalah kesamaan kegelisahan, kesamaan rasa yang ditanggung gitu, atau kesamaan penderitaan gitu misalnya. Karena itu isu yang sama gitu. Soal kehilangan, soal ketertindasan dan lain sebagainya, itu adalah isu-isu yang sama. Cuman bungkusnya bisa dengan berbagai macam hal unik yang Indonesia miliki. Jadi aku pikir kita harus terus mengulik yang pertama konten-konten lokal kita agar itu menjadikan ciri khas. Terus yang kedua meningkatkan craftsmanship atau skill untuk membuat film itu sendiri. Jadi levelnya bisa sejajar dengan teman-teman yang di luar sana. Kalau Asia sih aku pikir kita beberapa level di bawah Korea gitu ya, Jepang gitu. Tapi kalau di secara konten di bawah Iran gitu ya. Terus kalau kita bisa ngomong, tapi secara kemampuan kita mungkin bisa saja sama. Yang kita butuhkan kan sebenarnya production value yang mumpuni seperti film-film yang dibikin negara-negara itu gitu. Jadi nah, production value ini kan masih arahnya ke target market penonton ya gitu. Korea kan sangat daya beli penonton untuk menonton film cukup tinggi, jadi production value-nya bisa berani untuk menyesuaikan gitu. Nah, sementara kita kan masih terus berusaha membuat penonton Indonesia benar-benar believe dan percaya bahwa film Indonesia itu dibikin dengan baik gitu. Jadi tapi kesini-sini kan setelah pandemi ini sepertinya film Indonesia sudah banyak yang production value-nya bagus dan kualitasnya juga cukup bagus. Jadi penonton Indonesia lebih percaya diri untuk memilih menonton film Indonesia.
Mbak Nuti.